Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini kita akan melanjutkan part kedua dari yang pertama di dalam mengkaji kitab I'anatul Talibin di atas matan kitab Qurratul Ain. Sepatutnya kita membicarakan bismillah dari jenis fan ilmu yang akan kita masuki, yang dapat mencakup haknya bismillah dan haknya ilmu yang akan kita bahas. Dan sekarang kita memasuki fan ilmu fikih yang membicarakan hukum-hukum syariat. Ada ulama yang mengatakan al-basmalatu matlubatun fi kulli amrin zibalin. Bismillah itu dianjurkan pada setiap perkara yang mempunyai kebaikan. Maksud perkataan ulama tersebut tentang dianjurkan membaca bismillah pada perkara yang baik ialah perkara itu merupakan perkara yang terpandang, yang diperhatikan pada syarak, sekiranya perkara itu bukanlah perkara yang diharamkan bagi dirinya perkara itu, seperti zina, dan bukan juga perkara yang dimakruhkan bagi dirinya perkara itu, seperti melihat akan faraj istrinya. Tidak diharamkan membaca bismillah bagi perkara yang haram alidin, yang mana terjadi keharaman bukan pada dirinya perkara itu, melainkan karena adanya perkara yang lain. Begitu juga tidak dimakruhkan bagi kemakruhan yang alidi. Contoh haram yang alidi seperti membaca bismillah di saat berwudu dengan air yang dirampas, maka tidak diharamkan membacanya bismillah, dikarenakan diri perbuatan berwudu itu tidak haram. Contoh kemakruhan yang alidi seperti memakan bawang, tidak dimakruhkan untuk membaca bismillah saat hendak memakan bawang, dikarenakan tidaklah terjadi kemakruhan bagi diri perbuatan memakan bawang, hanya saja makruh karena datangnya perkara yang lain seperti bau mulut. Kesimpulannya, ada 5 hukum yang berlaku pada bismillah. Yang haram dan makruh sudah dibahas, dan yang wajib sebagaimana yang terdapat pada surah Al-Fatihah yang dibacakan di dalam salat. Berdasarkan kami yang bermazhab Imam Syafi'i, dan yang sunat membaca bismillah di saat berwudu dan mandi wajib, menutup aurat dan lain-lain. Dan ada juga sunat kifayah untuk membaca bismillah, seperti makan bersama dan berjimaknya sepasang suami istri, maka cukuplah yang membaca bismillah dari salah satu di antaranya. Asy-Syams Ar-Ramli pernah berkata, innahu dhahiru wa tahrimu fil muharrimiz dzati wal kirahatu fil makruhiz dzati wal ibahatu fil mubahatil lati la syarfa fiha kana qalimata'in min makanin ila akhar. Bahwa sungguhnya hukum bismillah itu jelas, dan haramnya membaca bismillah pada diri perkara yang haram, dan makruhnya membaca bismillah bagi dirinya perkara yang makruh, dan mubah hukumnya membaca bismillah pada perkara yang mubah, yang mana perkara yang mubah tidak ada kemuliaan di dalamnya, seperti memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Maka dapat kita simpulkan hukum membaca bismillah itu berdasarkan perbuatan suatu perkara. Misalkan jika diri perbuatan itu haram, maka haram pula membaca bismillah. Dan jika perbuatan itu mubah, maka mubah pula hukumnya membaca bismillah. Begitu juga hukumnya bacaan bismillah bagi perbuatan-perbuatan yang lainnya.